Saya Yasin Fauzi. Menikahnya, lihat ini videonya nih. Video pernikahan kita masih ada nih. Ya. Kalau dilihat dari ini, kita menikah jam 5.30 waktu Indonesia Barat, berarti subuh, di Kampung Sawah Ciongmas, tanggal 19 Oktober 98. Nah, ini videonya masih ada. Oke, nama saya Hayati Nufus, pasangan dari Ahmad Yasin Fauzi, menikah pada hari Jumat jam tadi sudah disebutkan jam 5.30 tanggal 19 Oktober 1998. Karena pertemuan sedari kecil, ya kebetulan ya kita kan rumahnya dekat, jadi dari awal juga ya sudah ada daya tarik tersendiri gitu. Dia itu baik gitu ya, karena berteman jadi seperti seorang kakak ke adiknya. Pertamanya itu yang membuat dia menarik ke sini. Tidak bisa dideskripsikan karena saking seringnya ya, tidak disadari pertemuan dari awal itu. Kapan pertemuan pertamanya, karena kan memang teman main dari kecil gitu ya, secara tidak langsung tumbuh aja rasa gitu. Apa ya, karena berteman dari kecil gitu ya, setahu sejak Inggris apa ya pokoknya yang terbaik ada di dia. Yang membuat tertarik itu tentu saja dari fisik ya, sama-sama lah seimbang. Terus karena memang tahu ini paling manis di antara yang lain gitu. Dia selalu perhatian dari hal-hal yang kecil gitu. Tidak, jadi karena dari awal tuh udah feeling aja gitu. Jadi karena kebaikannya lah gitu kan, tidak pernah terlihat buruknya gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Yang membuat keraguan itu karena dulu itu waktu kami pacaran belum ada restu gitu ya, tidak direstui sama orang tua. Ya karena kebetulan akhirnya kami terpisah jauh, jadi ada rasa itu kan yang benar-benar serius kan setelah yang sekarang jadi mantan saya itu berjauhan ya. Jadi eksplorasinya ya tentu saja kalau bahasa sekarang sih kepo gitu kan, cari tahu apa yang dikerjakan, karena semacam kita tuh LDR gitu kan dulu. Nah itu eksplorasinya seperti itu, akhirnya cari tahu. Dulu kan belum ada SMS WA, ya surat-suratan sudah pastilah gitu kan gitu. Tadinya kan saya ini di pesantren ya, jadi dan hubungannya itu tidak terlalu intens ya, karena kan di pesantren ada larangan-larangan, peraturan ya, jadi kurang pas kuliah baru tereksplorasi hubungan ini berlanjut gitu, intens pertama setelah kuliah. Responnya
baik. Jadi dia membuat saya jadi sering ada perasaan rindu gitu kan. Nah itu yang bikin menarik. Nah, banyak wanita-wanita yang lain yang saya kenal tadi tidak bisa menimbulkan rasa rindu, ya itu saya lewatin saja. Tapi kalau ini luar biasa, itu yang menarik, itu membuat ada perasaan rindu ingin ketemu gitu kan, itu karena LDR itu. Itu orangnya apa ya, istilahnya selalu mendahulukan perempuan, lady first gitu. Kalau selalu yang mendahulukan saya sebagai pasangan perempuan gitu. Di satu sisi ada orang tua kami yang tidak menyetujui gitu kan hubungan kami ini. Nah itu tantangannya, dan mengatasinya ya saya nggak nyerah, ya berdoa sudah pasti, ya alhamdulillah lah, usahakan tidak mengkhianati hasil. Ya tentu saja karena kami berkegiatan berbeda gitu kan, ya saya udah mulai dia di jauh di sekolah, saya juga mungkin udah saat itu bekerja gitu kan. Jadi menyeimbangkan pasangan itu ya kami saling mengerti saja, komunikasi juga ya tidak begitu instan, tapi kalau ada interaksi ya pasti bermakna. Itu mungkin yang membuat kami menyeimbangkan hubungan itu pada masa eksplorasi itu. Jarak ya, karena jadi sekarang saya kuliah di Bandung, itu yang menjadi tantangan. Tapi karena dulu belum terlalu itu HP ya, jadi dengan surat, terus kadang-kadang telepon gitu. Ya alhamdulillah di momen-momen tertentu seperti hari jadi kita, atau mungkin terus terang yang sering ingat tuh istri saya kapan ulang tahun pernikahan kita. Bahkan kemarin juga kami merayakan ya secara sederhana lah dengan anak-anak ulang tahun perak kami gitu kan. Ya seperti itulah gitu kan. Saya memang sering lebih banyak lupa, tapi pasangan saya, istri saya, ya dia paling aware, paling inget dengan peristiwa kapan kita bertemu, kapan ulang tahun, nah gitu kan. Ya seperti itulah, meskipun secara sederhana gitu kan, tapi itulah komitmen kita gitu kan. Sebuah lagu itu yang judulnya ini Terlanjur Sayang, penyanyinya Memes Ade, istrinya Ade. Ya tentu saja karena kami itu sudah terpisah sejak awal hubungan, dalam arti kata LDR itu, yaitu akhirnya usaha kami, effort kami lebih keras lagi ya supaya hubungan ini tidak gagal gitu kan. Jadi itu yang menjadikan kami bekerja atau berusaha lebih keras lagi, karena berjauhan itu yang kami jaga gitu kan. Mungkin kalau dekat ceritanya lain, mungkin kalau dekat kan sering ketemu, apa ini karena jauh. Pada masa itu ya segala cara upaya, meskipun dengan keterbatasan waktu itu, karena kami jauh jaraknya dari Serang Bandung yang waktu itu lumayan, tol juga belum sepenuhnya dari sini gitu kan. Tapi alhamdulillah ya karena niat kita serius, yang sampai hari ini berhasil lah gitu kan, dengan segala liku-likunya. Gitu ya, baik kok dengan telepon, terus surat, kadang dia ngirim bunga itu ya, bunga. Jadi walaupun tidak sesuai, tapi seringkali merayakan momen-momen, misalnya ya ikut orang gitu,
ya, hari Valentine dia ngasih surprise itu kadang ya udah ujuk udah ada di Bandung aja gitu kebilang-bilang bikin surprise ngasih kado gitu sih ulang tahun. Hubungan kita terbangun dari masa kecil, jadi tidak ada yang disembunyikan. Itu mungkin secara tidak langsung itu bentuk keterbukaannya gitu kan. Dua keluarga juga kita sudah tahu, sudah mengenal, jadi ya by natural aja gitu, ngalir aja gitu, semuanya sudah tahu sama tahu gitu, karena kan kami teman sedari kecil. Yang pasti nilai-nilai agama, yaitu yang menjadi fondasi kami. Terus kedua, keterbukaan di antara kita. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan istri saya tahu, apa yang istri lakukan saya tahu. Saya kira itu jadi agama dan keterbukaan itu fondasinya. Kepercayaan, saling menghargai gitu kan, karena jarak jauh ya kepercayaan kan harus penuh kan gitu. Dia di Serang, saya di Bandung gitu. Keyakinan dan kepercayaan, meyakinkan diri bahwa hubungan ini akan berlanjut gitu. Cinta. Satu kata, cinta. Jadi didasari dengan penuh rasa syukur aja. Jadi nilai itu tidak ada skala misalnya 1 sampai 100 bagi kami, tapi dengan adanya atau kami belajar bersyukur, itulah inti nilai kebahagiaan. Semakin banyak bersyukur, insya Allah semakin kita merasa bahagia. Bersyukur ya, dengan keadaan yang sudah dijalani, yang sedang dijalani. Berharaplah, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya manusia itu banyak kurangnya, gitu kan? Kalau kita berharap kepada manusia, meskipun pasangan kita, khawatir kita kecewa, gitu kan? Jadi supaya tidak kecewa, kita tidak berekspektasi berlebihan, tapi gantungkanlah harapan itu, ya, serahkanlah semua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menilai waktu itu kalau pasangan saya itu yang terbaik, dan alhamdulillah sampai sekarang dia yang terbaik. Yang lebih baik gitu dari segi pacaran pas menikah dia lebih baik gitu. Kata istri saya ini romantis, tapi saya nggak merasa romantis ya, tapi ya saya mengalir aja gitu kan. Ya contohnya lah, kalau misalnya mau berangkat kerja kan, atau mau keluar sedang duluan, istri saya pasti cium pipi saya gitu kan. Atau misalnya saya yang mau duluan berangkat, saya cium ini istri saya. Ya insya Allah itu jadi ritual kami setiap pagi, barangkali mulainya dibangun dari itu gitu kan. Selanjutnya, apa saja hal yang harus dihindari selama menjalani hubungan romantis? Saya kira yang dihindari itu mungkin jangan lakukan apa yang pasangan kita tidak suka. Seperti itu. Banyak hal-hal yang sering bercandanya gitu yang bikin kita nggak bosen dalam melakukan, saling mengungkapkan apa yang ketidakpercayaan itu iya, ketidakpercayaan harus dihindari agar kita kan sama-sama bekerja
ya sehingga ya dalam waktu itu setelah mikir lagi ngapain, apa dia lagi apa sama siapa gitu kan, ya percaya aja.